Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil para santriwan semuanya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran yang luar biasa, karena memang di luar kebiasaan kita. Biasanya selama beberapa tahun kita dengan tatap muka, tetapi sekarang ini kita menatap layar masing-masing, ya. Nah, santriwan semuanya, kita masuk kepada pembahasan tentang al-istikharah wal musyawarah, yaitu tentang istikharah. Ya, sholat istikharah itu adalah sholat untuk meminta petunjuk, untuk meminta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas urusan-urusan yang akan dilakukan oleh seorang manusia, ya. Jadi khiyar itu, ya, khoyaro itu adalah memilih, maka istikharah itu adalah meminta untuk dipilihkan atau meminta pilihan. Dan musyawarah ini adalah, ya, sebagaimana kita pahami musyawarah, ya. Dalilnya kita mulai dengan surat Ali Imran, wasyawirhum fil amri, maka mereka itu saling bermusyawarah di dalam satu urusan. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu disyurakan, ya, dimusyawarahkan di antara mereka. Ai yatasyawaruna bainahum fihi, atau mereka itu melakukan saling melakukan musyawarah, ya, di antara mereka itu di dalam hal atau urusan itu. Nah, kita masuk ke hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah, ya, mengajarkan kepada kami, memberikan tuntunan kepada kami al-istikharah, tentang istikharah fil umuri kulliha, di dalam setiap urusan, di dalam urusan semuanya. Jadi besar atau kecil urusan itu, kalau kita harus memilih, ya, minimalnya dua, kita harus memilih satu di antara dua, apalagi pilihannya nanti banyak, maka kita dituntun oleh syariat yang mulia ini dengan kita kasurati minal Qur'an, ya, sebagaimana beliau mengajari kami itu surat dari Al-Quran, ya. Jadi karena pentingnya istikharah ini, Rasulullah surat dari Al-Quran. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri, jika seseorang dari kalian itu sudah berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu, ya, atau jika seseorang di antara kalian itu berkeinginan untuk melakukan satu urusan, falyarka rak'ataini min ghairi al-fardhah, maka hendaklah dia rukuk dua rukuk selain dari yang wajib. Maksudnya adalah hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat, ya, selain sholat-sholat yang fardu. Nah, jadi istikharah ini adalah sholat sunnah sebanyak 2 rakaat yang dilakukan oleh kita ketika ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memilihkan pilihan yang terbaik. Selanjutnya, summa liyaqul, kemudian dia mengatakan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dipilihkan olehmu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku meminta kepadamu kekuasaan, kemampuan, ya, dengan kemampuanmu, ya.
Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta, ya, memohon kepadamu dari kemuliaanmu yang besar, kemuliaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir, karena sesungguhnya engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Sesungguhnya engkau mampu melakukan sesuatu sedangkan aku tidak mampu melakukan sesuatu. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui sedangkan aku itu tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, santriwan semuanya, ini adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang pertama tentang, ya, kemampuan, kudrah, bahwa kita itu tidak akan mampu kecuali yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berkuasa kecuali yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan punya kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah ilmu kita sangat terbatas, apalagi keilmuan yang menyangkut hal-hal yang gaib. Ya. Di masa depan itu termasuk hal yang gaib yang kita sama sekali tidak tahu. Kira-kira 1 tahun ke depan itu ada apa yang terjadi pada diri kita, bahkan 1 hari ke depan itu apa yang terjadi pada kita tidak tahu. Ya, ini adalah pengakuan akan ketidaktahuan. Boleh jadi yang menurut kita ya, boleh jadi yang menurut kita itu adalah baik, menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi kita itu dalam pandangan kita itu baik, ternyata di masa depan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu, dan begitu sebaliknya. Nah, pengakuan atas hal yang tidak kita ketahui terkait dengan hal-hal yang gaib ini menjadikan kita butuh untuk meminta istikharah, ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui, ya, jika bahwa, ya, urusan ini khairun li, baik bagiku, fi dini, di dalam urusan din, ya, di dalam urusan agama kita, wa ma'ashi, dan kehidupan, wa aqibati amri, dan kesudahan atau akibat dari urusanku itu, ya, maka ini sifatnya kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika urusan itu baik untuk agama, penghidupan, dan kesudahan urusanku. Au qala ajili amri wa ajlihi, ya. Atau dikatakan, atau beliau mengatakan cepat atau lambatnya urusan itu terjadi, ya, maksudnya. Faktur huli wa yassir huli summa barik li fi, maka takdirkanlah dia untukku, ya. Jadi yang pertama, takdirkanlah dia untukku, wa yassir huli, dan mudahkanlah dia untukku, summa barik li fihi, dan berikanlah keberkahan untukku di dalam urusan itu. Ya, jadi kalau baik maka takdirkanlah, mudahkan, dan kemudian berikan keberkahan. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, jika urusan itu, ya, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini jelek bagi agamaku, bagi penghidupanku, dan bagi kesudahan urusanku, maka, ya, atau dikatakan ajili amri wa ajilihi, cepat atau lambatnya urusan itu terjadi, fasrifhu anni, ya, maka
palingkanlah urusan itu dariku, wasrifni anhu, dan palingkanlah aku darinya, wakturli al khaira haitsu kana, dan tetapkanlah untukku kebaikan ya, sebagaimana mestinya. Ya, jadi kalau urusan itu jelek, maka kita meminta kepada Allah agar menjauhkan kita dari urusan itu dan menjauhkan urusan itu darinya. Jadi ada dua pihak. Kemudian diganti, ya, meminta ganti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang sebagaimana mestinya baik untuk kita. Summa ardini bih, kemudian jadikanlah aku ridho atas pilihan itu. Qala wa yusammi hajatahu, dan hendaklah dia menyebutkan keperluannya. Santriwan semuanya, istikharah ini adalah satu ajaran yang kita itu meminta kepada Allah. Ya, namanya orang meminta berarti kita memang memasrahkan pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti akan terjadi ya, yang sebetulnya kita condong kepada sesuatu itu, tetapi ternyata hasil akhirnya tidak sesuatu yang kita condong. Ya, maka tadi summa ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridho, berikanlah aku keridhaan kepada urusan yang dipilih itu. Nah, yang kedua adalah bahwa istikharah ini kepada hal-hal yang sifatnya mubah. Tidak boleh kita melakukan istikharah yang hukumnya telah jelas di dalam syariat. Misalkan wajib sholat wajib itu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita istikharah, ya Allah, saya melakukan istikharah agar dipilihkan kira-kira saya sholat atau tidak sholat. Nah, itu tidak boleh. Hal yang sudah sifat hukumnya sudah jelas, ya, hukum fikihnya sudah jelas, maka tidak boleh diistikharah. Termasuk yang haram, misalkan saya minum khamr boleh atau tidak ya? Saya tak istikharah dulu. Nah, yang sunnah misalkan apa ya? Puasa Senin Kemis, gitu. Kira-kira hukum puasa Senin Kemis ini apa ya? Gitu. Tetapi dalam hal-hal yang mubah, ya misalkan ini antum sudah kelas 10, 2 tahun lagi insya Allah nanti antum akan lulus dari Ibnu Abbas, ya. Nanti antum akan memilih program jurusan atau universitas tertentu, ya itu tentunya perlu diistikharah. Termasuk mungkin beberapa tahun lagi antum kemudian dihadapkan pada pilihan calon-calon istri. Yang satu sifatnya gini, yang pilihan yang kedua ini. Maka disunahkan untuk melakukan istikharah ketika pemilihan itu bersifat mubah. Nah, ini adalah fase atau tahapan ketika hubungan manusia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, vertikal. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau kita meminta ya, pendapat kepada orang lain di sekitar kita, maka itu disebut dengan musyawarah. Ya, musyawarah. Nah, maka tidaklah ya, merugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya, maka ketika nanti pilihan-pilihan jurusan itu ada dan antum sudah melakukan istikharah, ya, itu juga harus melakukan, ya, disunahkan juga untuk melakukan musyawarah dengan keluarga, bapak ibu misalnya. Saya pengen ke pendidikan kedokteran, ternyata bapak ibunya pengen ke IT, ya, ilmu telekomunikasi, atau
informasi dan teknologi. Ya. Itu. Maka dimusyawarahkan dalam kerangka itu mendapatkan pendapat-pendapat atau sudut-sudut pandang yang itu dilihat oleh orang lain. Maka ya, di dalam level keluarga itu musyawarah juga harus di sesuatu hal yang kemudian mestinya bisa dibudayakan. Apalagi di dalam hal yang lebih besar. Tidak ada satu lembaga, sekolah, perkantoran, ya, perusahaan dan lain sebagainya kecuali di sana ya, memungkinkan dan mengharuskan adanya ya, kegiatan musyawarah untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda itu akhirnya kemudian nanti akan dipilihlah satu pendapat ya, yang terbaik menurut forum itu. Ya. Demikian pula dalam kehidupan keluarga kita. Pilihan-pilihan itu mungkin sudah terjadi, itu sudah ada. Masing-masing orang juga mempunyai pendapat terhadap pilihan itu. Kemudian kita akan mengambil satu pilihan yang menurut pendapat semuanya itu bisa diterima. Ya. Ini adalah salah satu hal bimbingan Islam terhadap kehidupan kita sehingga kita dapat melakukan ya, sosialisasi kepada manusia dalam ranah mencari pendapat yang lebih rojih, mencari pendapat yang lebih kuat dengan mekanisme musyawarah. Dan kita meminta petunjuk kepada Allah SWT agar ditetapkan bahwa pilihan itu setelah hasil istikharah itu ada, itu adalah pilihan yang terbaik di dalam pandangan Allah SWT ya, untuk masa depan kita, menjaga agama kita, penghidupan kita, dan kesudahan dari amalan kita. Saya kira ini masih ada 7 menit, barangkali ada yang mau bertanya atau memperjelas begitu, sehingga nanti kita akan lebih dalam. Dipersilahkan bagi santriwan yang mau bertanya, silahkan dihidupkan mikrofonnya untuk atau ditulis di chat. Ya. Kita akhiri sementara, ya. Masih ada 7 menit nanti bagi antum yang pengen bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, nggih Mas Rifki. Artinya ajil amri atau ajil itu apa tadi? Ajil itu adalah cepat. Kalau ajil itu adalah lambat. Jadi ajili amri wa ajilihi, ya, cepat atau lambatnya urusan itu terjadi. Maksudnya seperti itu. Ya. Kan nanti kita ketika beristikharah mungkin akan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan kadang-kadang ya, maksudnya secara waktu ya, kadang cepat kadang lambat. Nah, setelah hasil itu terjadi kan tentunya kita akan melakukan apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Termasuk akibati amri, akibat dari pilihan yang kita pilih itu. Mungkin bisa berakibat dalam waktu yang cepat atau berakibat dalam waktu yang lambat. Maka ajili amri wa ajili. Gitu ya Mas Rifki. Ustaz, makasih Ustaz. Ya, ada lagi? Monggo silakan.